ikhtisasan ila ma'alif hadal kitab Jalaluddin al-Ma'ali wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam masih kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Buruj ayat 12. Inna batsya rabbika lasyadidun. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu, sanyanya siksa pangeran anjing bil kufari kalawan jalma-jalma kafir lasyadidun, itu yakin yang keras. Bihasabi irodatihi, dengan menghitung kehendak ya rabbika. Innahu, sesungguhnya rabbika, huwa rabbika yubdi'u, itu yang menciptakan tanpa contoh, al-khalqa ka makhluk, wa yu'idu, dan membalikan ka makhluk, fala yu'jizu, maka tidak melemahkan. Sok jangan di jalan, nanti orang lain pada masuk lagi. Masuk, lega tuh lega. Sini. Dapat doa kiai kalau dulu. Nah, lega dalam. Fala yu'jizu, maka tidak melemahkanhu kepada Allah. Ma, perkara yuridu, yang menghendaki Allah. Wahwa, dan rabbuka al-ghafur, itu yang maha memaafkan lil mudhibina, kapirang-pirang, bagi orang-orang yang berdosa, minal mu'minin, dari golongan mukminin. Al-wadud, dan yang sangat cinta. Al-mutawadidu, yang mencintai, ila awliyaihi, kepada wali-walinya, bil karomati, dengan karomah. Bil arsyil majid, wallahu a'lam bishawab. Tadi pagi dapat kabar dari sesepuh bahwa saya harus hadir ke tempat ini menggantikan beliau. Kondisinya semakin membaik, namun tadi sholat Jumat masih digotong sama 2 orang. Satu ininya dari kelelahan. Di kondisi fisik yang seperti itu, jadi nggak boleh dibawa capek. Para jamaah, surat Al-Buruj ayat 12 sampai ayat 14. Sedikit tentang lafaz di sini. Yang pertama ada Allah sebutkan inna batsya rabbika. Lafaz batsun asalnya itu tamparan. Cuman gak pantas kata tamparan nyabok dinisbatkan ke Allah. Kenapa? Karena batsun itu pakai tangan, dan Allah mukhalafah lil hawadis, bukan gak punya tangan, tapi tangan itu jawarihnya makhluk. Apa yang dimaksud dengan batsun di sini adalah siksa. Kalau dalam ilmu balaghah disebutnya majaz mursal min babi itlaqil lazim wa iradatil maljum aw aksuhu. Setiap orang nampar itu indikasinya menyiksa. Tuh. Awala sabilil kinayah, atau dimaksud kinayah, inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu. Karena orang yang menampar itu indikasinya atau konotasinya pada menyiksa. Ibarat contoh, jahit panjang pedangnya. Apakah benar panjang pedangnya? Belum tentu. Tapi yang jelas jahit pasti jangkung. Karena kagak mungkin ada orang pendek mau punya pedang yang
panjang, malah malu-maluin dirinya. Tuh. Di sini bukan berarti Allah menampar, tapi Allah memberikan siksa. Itu yang pertama. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u wa yu'id di sini menunjukkan pada af'alna Allah. Yang mana dengan af'al tersebut Allah memiliki asma al-mubdi, adalah Allah yang menciptakan makhluk dari ciptaan Allah tanpa satupun contoh sebelumnya. Kalau kita lihat mobil Avanza, mobil Innova itu semua sama. Ribuan mobil Innova semua sama dari mulai baut ABCD. Tapi manusia gak ada yang sama. Bahkan dua orang yang kembar sekalipun gak ada yang sama. Mang Bajri sama Ricky Ricardo kembar, tapi tetap beda, ada cirinya. Yang terakhir mengenai lafaz Al-Ghafur Al-Wadud, di sini pakai segat mubalaghah. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengartikan dari setiap segat mubalaghah yang digambarkan akan sifat-sifatnya Allah, ini tinjauan mubalaghahnya bisa dari 3 sisi. Seperti begini, ibarat begini, Allah maha besar. Apakah sah dikatakan maha besar? Oh, karena nanti bakal ada pikiran, bakal ada pertanyaan, emang ada yang besar selain Allah, sehingga Allah dikatakan yang paling besar. Tapi kalau memang tidak sah dikatakan demikian, kenapa dalam Al-Quran banyak sekali segat-segat mubalaghah? Al-Kabir, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, wah banyak. Dan semua hampir dikatakan yang maha. Nah, apa mubalaghahnya di sini? Bisa dilihat dalam Al-Itqan bi Ulumil Quran. Yang pertama, Al-Ghafur di sana adalah karena banyaknya orang yang menerima maghfirah Allah. Tuh. Jadi Al-Ghafur segat mubalaghah, artinya akan banyak orang yang menerima maghfirah Allah. Yang kedua, karena memang bisa diartikan maghfirah Al-Ghafur di sini adalah memang maghfirahnya Allah itu luas. Sehingga kalau manusia punya dosa satu pun, lamun jelema boga dosa sapiring, hampura Allah sabakul. Wajengan dah. Wajengan dulu bilang begitu, lamun dosa jelema sapiring, hampura Allah sabakul. Lamun dosa jelema sagelas, hampura Allah salautan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Ghafur di manaan mubalaghah di sini karena terlalu sering. Al-Ghafur Allah yang sering memaafkan hamba-hambanya, sehingga sekali dia berdosa terus meminta ampun, Allah maafkan. Berbuat lagi, minta ampun lagi, Allah ampuni. Berbuat lagi, minta ampun lagi, Allah ampuni. Berdosa lagi, dia sedekah, Allah ampuni. Berdosa lagi, dia puasa Asyura, diampuni. Berdosa lagi, dia beramal lagi, diampuni. Al-Ghafur di sana Allah yang banyak maha, yang banyak memberikan ampunan. 3. 1, karena banyak yang menerima ampunannya. Yang kedua, memang hakikat maghfirah Allah itu besar. Dan yang ketiga, karena Allah sering memberikan ampunannya. Itu sekitar lafadznya. 2 ayat ini Allah jelaskan setelah 1 Allah ceritakan kisah Ashabul Ukhdud, udah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, Allah jelaskan kondisi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum
tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang yang pernah memfitnah orang-orang mukmin. Kalau bahasa Quran fitnah, kalau sekarang kriminalisasi. Mungkin ya. Orang kagak cat mesum dibilang cat mesum. Orang nggak ada penyiksaan dibilang nyiksa. Habib Bahar baru keluar penjara udah masuk lagi. Kalau dalam bahasa Qur'annya itu namanya fatanul mukminin. Awas kalau orang tersebut nggak sampai tobat, nggak meminta maaf, Habib Rizik nggak dikembaliin, Habib Bahar nggak dikeluarin, awas falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman, jaminan dari Allah, lahum jannatun. Tuh, bukan pal jannatu lahum, tapi lahum jannatun. Mereka akan mendapatkan surga. Dzalikal fawzul kabir. Nah, setelah menceritakan itu, baru Allah ceritakan inna batsya rabbika lasyadid. Awas, sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah kejam. Sesungguhnya siksaan Allah sangatlah keras. Keras kepada siapa? Bil kufar, keras terhadap orang-orang yang kafir. Tapi keras di sini bihasabi iradatihi. Sampai mana level kerasnya itu Allah yang tentukan. Dan sampai kapan terhentinya itu pun Allah yang hentikan. Yang jelas tidak ada satupun batsuknya Allah yang tidak terasa perih, yang tidak terasa keras. Ini sebagai motivasi bagi orang-orang mukmin. Jangan merasa sakit kalau kita disiksa atau kita diintimidasi atau kita dikriminalisasi oleh orang-orang yang gak suka Islam. Biarin aja. Toh kenapa? Nanti bakal ada hari pembalasan. Dia akan berjuta-juta kali lipat mendapatkan siksaan yang lebih menyakitkan daripada kita. Yang kedua, bahwa Allah berikan tamparan keras bagi orang-orang yang kafir. Pada saat mereka menyiksa Ashabul Ukhdud, meriksa ada 75 umat Islam yang dibakar hidup-hidup dalam satu lubang yang namanya Ukhdud. Terus gimana? Allah langsung bantah, inna batsya rabbika lasyadid. Artinya salah satu hikmahnya, bagi orang yang galak sama umat Islam, kita galakin lagi juga, bagus. Ini Allah udah ngasih contoh. Sama orang-orang yang gak suka, yang nyiksa, yang jahat sama umat Islam, Allah keluarin ayat ini, inna batsya rabbika lasyadid. Makanya ada hadis yang berkata, at-takabur alal mutakabir shadaqatun. Ya. Takabur kepada orang yang takabur itu dapat pahala sedekah. Jadi tenanaon lah make bahasa Jawara, lamun ka jelema anu galak ka Islam. Mohon maaf, ini jangan ada pengajian. Ngomong apaan lu? Makan juga nih orang. Nah, tenanaon. Ayat Quran aja, Quran udah nyontoin inna batsya rabbika lasyadid. Kadang-kadang kita kalau enggak begini, kita yang down duluan. Cuma lihat seragam Satgas Covid doang takut. Santrinya 300. Takut lihat orang pakai seragam. Padahal ya Allah, yang begituan kadang-kadang rumahnya juga ngontrak. Cuma pakai seragam doang, takut. Awas. Sekarang udah mulai kenceng lagi isu Covid, Bogor, Depok nggak jauh. Alhamdulillah sadeng dari mulai menebar isu Covid ya, nepikeun ka ayeuna karpet belum pernah digulung, berjamaah belum pernah direnggangin, santri nggak ada yang diliburin. Alhamdulillah calagur baik santri. So. Kenapa? Ini karena kita termakan isu fatanul mu'minina wal mu'minat.
Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Bagi orang-orang mukmin yang terlanjur diintimidasi oleh orang-orang kafir dengan segala macam kriminalisasi, bahkan sampai meregang nyawa sekalipun, tenang. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ku Allah jelema anu mararawat ayeuna, ke ku Allah bakal diharudangkeun deui, dibangkitkeun deui engke dina alam anu berbeda. Nah, pada saat disitulah tidak ada yang bisa direnovasi lagi. Orang udah gimana amal-amalannya. Kalau dia amalannya bagus, insya Allah bagus, dan gak bisa disusul lagi. Bahkan para jamaah dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kita di situ diceritain nggak perlu nunggu akhirat. Di kubur aja udah ada kesempatan seperti ini. Jadi begitu ada orang yang meninggal, orang-orang iman yang meninggal, meninggalnya ini karena disiksa oleh orang-orang jolim. Nah, pada saat dia meninggal, dia akan diberikan nanti di alam kubur kesempatan untuk mengejek dan memberikan cemooh pada orang-orang yang telah membunuh dia. Tapi gandawan kemana nama Allah. Sehingga pada saat orang itu ada kabar meninggal, bahagia, diumumin di semua ahli kubur. Hei, si anu paeh, saha jelema nu nyorang dijolim ku si eta. Saha Jokowi lain, pak. Hai Pak, karumpul, ngumpul, nyambut kabeh make petasan. Tapi lain petasan dia disulut bereulina ceulinanya. Fa innahum yumajizunahu. Mereka mengolok-olok, mereka meledek, bahkan mereka menghina. Bukan tola al-badru, mungkinnya tola al-bom alaina. Jadi dikubur bae oge geus ieu. Beda dengan mayit orang-orang soleh. Mayit orang-orang soleh, pada saat aya kabar si anu meninggal, eta ke alam kubur ka guruna aya beja. Murid maneh anu ngaran si anu ayeuna geus maot, jog geura sambut kedeung deui bakal dikubur. Datang begitu lep asup ka jero kubur, yang dilihat di sana ada orang tuanya, di sana ada gurunya, di sana ada mushodib kitab anu, di sana ada anu. Mereka semua menyambut kedatangan kita. Fa innahum yatazawaruna bainahum. Ahli-ahli kubur yang soleh itu mereka dalam kubur sebetulnya bisa saling mengunjungi. Ya, Mang Bajri lamun geus maot, Mang Opi geus maot ke Mang Bajri berkunjung ke Mang Opi, ya. Lamun Mang Bajri bawa ti heula. Sering-sering kunjungan, ya, saling kunjungan, terus menceritakan kebaikan anak-anaknya. Tuh lihat anak saya sekarang lagi ngajar, ngelanjutin pesantren saya. Cek Mang Opik, alhamdulillah aing itu pemajikan keur ngajar, anak keur ngajar, ieu keur ngajar. Fa innahum yatazawaruna, bahkan wa yata'ajabuna bi auladi dzurriyyatihim. Mereka saling membangga-banggakan terhadap turunan-turunan yang terus melanjutkan perjuangannya. Ai barang si Junaid, anak aing itu. Nah, anak sia keur naon, gorenganan magrib-magrib. Keur numpang mimpi dia. Terakhir, wahwal gopurul wadud. Ini ciri khasna Allahnya, ciri khasna Allah. Satu, batsha robika. Dua, yubdi'u wa yu'id. Satu, memberikan tamparan keras. Yang kedua, memberikan ketenangan buat kita. Yubdi'u wa yu'id, tenang. Dan yang ketiga, wahwal gopurul wadud. Bagi orang-orang jolim yang masih hidup, mumpung masih hidup, ayo stop kejoliman kalian, hentikan kejahatan kalian, kembalilah kepada Allah. Sebesar apapun dosamu, Allah bisa ampuni. Asal satu syaratnya, hentikan. Al-Ghafurul Wadud. Karena Allah itu maha pemaaf, dan pemaafnya luar biasa. Kiwe, begini nih, kalau seandainya kita menikah sama perempuan janda umur 20 tahun, cek Mamad teh, Mbak,
teh mau nggak jadi istri saya? Mau. Yang kedua loh, ya nggak apa-apa, tapi saya sekarang umur 20 tahun, terus saya minta syarat apa? Nikahi saya saat ini, kasih saya mas kawin saat ini, tapi kita nanti sekamarnya kalau saya udah umur 50 tahun. Mau nggak? Hah? Ges 50 tahun karena datang, akan ini saya istrimu, mau nggak? Hah? Kira-kira. Tapi Allah begitu. Ayah jelema di umur 17 tahun can orang sholat. Ayah jelema umur 30 tahun geus can pernah sholat. 40 tahun belum pernah sholat. Begitu 50 tahun manehna karak daek sholat. Kumaha ku Allah diterima moal? Terima wae. Coba mampiroh model kumaha? Rahman Rahim yang seperti apa yang bisa seperti ini? Luar biasa. Bukan gak sholat aja, semasa muda dia membunuh, dosa gede, mabok, dosa gede, judi, dosa gede, memperkosa segala pernah dia. Coba, bahkan mau diperkosa lagi anak setan. Kalau dosa, kalau setan ini mana? Tuh. Setelah habis dia melalap semua dosa yang Allah larang, ternyata di akhir kemudian, di akhir hayatnya dia kembali kepada Allah. Ku Allah diterima. Coba urang lamun naluri sebagai jelema aya moal gitu. Luar biasa. Al-Ghafur Allah. Makanya ayat kisah nanti kedenganan orang telah membunuh 99 orang, diterima tobatna ku Allah. Dan setelah Allah cantumkan Al-Ghafur, Allah akhiri dengan Al-Wadud. Allah sangat mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, apa yang enggak diberikan? Ibarat orang ke anak, saking cintanya ke anak, naon oke digen. Bahkan anak salah dibelaan, dia nunjukkan karena kebodohan orangnya. Ada seorang orang kaya, hartanya banyak. Sekarang anaknya terkena kasus narkoba, sama polisi dikasih waktu 4 hari. Biasa ya. Bilangnya mau jalur koordinasi, bilangnya padahal menurut mah itu udah suap menyuap deh. Yuk, saya gaji terbatas, coba dong. Tuh, ditebus dengan uang 100 juta, anaknya bisa keluar. Coba. Padahal Rasul mengatakan kumaha, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat. Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, maka aku ayahnya sendiri yang akan memotong tangannya. Di kita ada orang obat malah dibelain, duit 100 juta hilang, dipakainya buat suap menyuap. Dan setelah dibebaskan, anak tersebut enggak pasti bakal benar. Da yang jelas-jelas kecek anakna tenang aing mah ayeuna dibebaskeun, ke aing narkoba ditewak deui dibebaskeun deui ku bapak aing. Tuh, duit 100 juta enggak bakal balik lagi. Rugi di dunia, datang ke akhirat menang siksa. Kenapa? Ar-Rashi wal Murtasi finnar, jumlah ismiyah anu jadi hobarna lapad narun isim nakiro diberian alif lam gus bubaragoh duduhkeun kana makna taksis, artina teu aya deui tempat pikeun anu osok suap menyuap iwal ti neraka. Tuh. Kerugian yang ketiga, pada saat si anak ditebus, ia belum tentu manehna haju bener, kadang-kadang ngalakukeun deui. Tapi naik ku cinta ya. Cinta ke anak apapun dibelaan. Habis benang ku narkoba dibantuan dibelaan biasana nu kieu mah jelema beunghar tapi tara jariah, tara sedekah, tara resep ka kiai engke duitna ku Allah dibiarkeun ku kitu tah. Nah, biasana tuh aju berobat ka dokter, ke dokter di lalaga cenah kudu ka anu kan berapa duitna geus beak duitna pae. Biasanya gitu ya. Datang ke kubur, masjid teboga, musola teboga, pasantren teboga, ngen boga kenang-kenangan be aing nyorang beunghar itu unggul. Nah, bahwa di sini Allah cantumkan Al-Ghafur dulu baru Al-Wadud. Artinya kalau kita ingin menjadi Al-Wadud,
ingin mendapat wadudnya Allah, raih dulu gopurna Allah. Benerin dulu na'budunya, baru dapat nasta'in. Iya kana budu wa iya kanas ta'in. Maka setiap doa sunnah, adab dina tiap-tiap doa diawali dengan istighfar. Yang kedua, dalam setiap doa sunat diawali dengan istighfar Nabi Yunus, ya, istighfar Kanjeng Nabi Adam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Rabbana zolamna angku sana. Terus dilanjut karena doa memohonkan ampun untuk diri kita, Robbi firli waliwa lidayah. Setelah itu barulah Rabbana hablana, Rabbana anu, Rabbana anu, Rabbana anu. Kenapa? Untuk al-wadud kita harus melewati dulu al-ghafur. Makanya dia perbanyak istighfar, karena dengan istighfar bakal mendapat A, B, C, D. Dina suratan kita surat Nuh, istaghfiru rabbakum, baru innahu kana ghafara yursilis samaa, terus wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Awalnya apa itu? Istaghfiru rabbakum. Bahkan kalau kita sering bertanya, kenapa di negara kita Indonesia ini pejabatnya dari mulai pimpinan presiden sampai ke bawah kian sini kian hancur. Dulu waktu Soeharto kita udah gerah, pengen ganti, dikirain gantinya bakal lebih bagus, ternyata jauh dari harapan. Setelah SBY kita gerah pada saat masa SBY, sampai ada yang bilang SBY kebo. Muncul jelema kuru, buka belah dua di Solo, aya harapan kamanehna. Si nganu, ternyata ayeuna, ya Allah. Gimana seperti itu? Apakah salah mereka? Mohon maaf. Tuh, mereka adalah paket yang diutus Allah kepada kita. Kalau pejabat seperti ini, kelakuannya seperti ini, jangan salahin mereka, jangan terlalu nyalahin mereka. Kenapa? Paket. Pemimpin yang seperti itu adalah paket yang sesuai dengan akhlak orang Indonesia. Kalau pemimpinnya seperti itu, berarti akhlak orang Indonesia yang udah seperti itu. Ingat, Allah dalam Al-Quran mengatakan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas. Lamun penduduk Indonesia bener kabeh akhlakna, pasti ieu pamimpin diganti ku Allah pun lebih hebat. Kulantaran akhlak orang Indonesia na mayoritas jarauh di Allah, ulah disalah-salahkeun teuing lamun dibere jabatan, dibere pejabat ku Allah, pejabat yang jauh dari Allah. Ayeuna kieu, kalau memang pucuk pingin bagus, terus sekarang timbul pucuk jelek, pingin bagus, apakah ditebas pucuknya supaya jadi pucuk yang baru? Bukan, dari akarnya kita kasih pupuk, akarnya dibenerin. Nah, maka untuk mendapatkan pejabat-pejabat yang hebat, pemimpin-pemimpin yang dekat kepada Allah, maka rakyatnya dulu mesti dekat kepada Allah. Nih alhamdulillah, dengan dimotori ku alumni Nurul Hidayah, nari karena muhibin yang lain, galakan pengajian, galakan berjamaah-jamaah yang lain. Di sana ternyata itu adalah menu mujarab, obat yang paling ampuh agar diberikan pemimpin anu hebat, pemimpin anu deket jeung Allah. Lain kalah dituaran, datang ke Jakarta demo, anu demo nage teu salat asar acan. Kadang-kadang pulang gak sholat maghrib. Kenapa? Pingin meruntuhkan, arek nuar, nebang pejabat yang ada. Bukan seperti itu. Kumaha lamun orang-orang rakyat Indonesia anu Islam barali ka masjid, barali ka anu, insya Allah paket yang baik, pemimpin yang dekat kepada Allah, ku Allah bakal diturunkan. Al-Ghafur, Al-Wadud. Jangan dulu pingin wadud kalau enggak bisa dapat Ghafur dulu. Gitu nya, simkuring oke, ieu menang sorokan ti kawadan. Jadi lamun aya nu salah pun itu. Aya catatan ge. Dolar sil majid wallahu a'lam bishawab.